Chapter 126 Gerbang dari Semua Misteri. Apakah itu benar-benar darah abadi? Ye Fan dan Ji Ziyue tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Darah merah terang bersinar cemerlang, membekas pada dinding tembaga di depan mereka, membentuk karakter, immortal, yang sangat besar. Tingginya sekitar 9 meter dan memancarkan kecemerlangan ke segala arah. Sungguh megah dan menyilaukan, seakan-akan ia dipadatkan dari awan merah yang gemerlap. Apakah rahasia untuk menjadi abadi ada di sini? Mata Ji Ziyue berkedip-kedip saat bibirnya melengkung ke atas. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat. Karakter berdarah yang gemilang memberi Ye Fan perasaan aneh. Dia menenangkan hatinya dan fokus, dengan hati-hati menikmatinya, berharap menemukan sesuatu. Kekacauan terjadi di aula saat energi yin dan yang bersirkulasi. Karakter, immortal, yang gemerlap memiliki pesona yang tak terlukiskan. Tanpa disadari, mereka berdua berada dalam keadaan linglung, seakan-akan mereka telah menyentuh konsep yang tidak terlukiskan. Bagian depan secara bertahap menjadi kabur, seperti mimpi atau ilusi, memberikan perasaan yang tidak nyata. Langit dan bumi menjadi layu dan kemudian berkembang, berevolusi dan mati. Dao besar itu jernih dan halus, berubah tanpa bisa diprediksi dan tidak pernah padam. Segala macam fenomena yang tidak dapat dijelaskan muncul, menyebabkan seseorang menjadi mabuk sekaligus bingung, jatuh ke dalam keadaan linglung. Keduanya mengulurkan tangan, seakan-akan ingin meraih ke depan dan menangkap lintasan yang tidak dapat dijelaskan itu. Nama, ibu dari segala sesuatu. Langit dan bumi memiliki bentuk, yin dan yang memiliki kekerasan dan kelembutan, bergabung untuk memelihara segala sesuatu dan menciptakan kehidupan. Tanpa nama, permulaan dari langit dan bumi. Tak berbentuk dan tak berbentuk, lahir dari ketiadaan, tak berujung seperti seutas benang, tak berbekas dan abadi. Awal mula langit dan bumi, akar dari Dao. Dalam keadaan linglung, sepertinya ada suara yang bergema di aula, menggoda seseorang untuk bergerak maju dan menjelajahi akar langit dan bumi, membuka pintu kedalaman. Ini adalah godaan yang besar, seolah-olah harapan untuk menjadi abadi ada di depan mata mereka. Suara nyaring dari Great Dao bergema terus-menerus seperti lonceng yang besar, yang memungkinkan seseorang untuk memahaminya. Meskipun kekuatan ilahi Ji Ziyue disegel, tubuh fisiknya telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dia memiliki ekspresi damai di wajahnya saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, seolah-olah dia mabuk. Ye Fan juga demikian. Tampaknya ada lampu terang yang menggantung tinggi di langit, memancarkan pesona tak terbatas dan membimbingnya ke depan. Kedalaman suara surgawi dan formulasi dharma yang tak ada habisnya muncul di depan matanya saat jalan ilahi muncul di bawah kakinya. Tidak dapat menahan godaan, mereka berdua tanpa sadar mengambil langkah maju. Mereka berdua sangat saleh, seolah-olah sedang dipanggil, seolah-olah sedang dibimbing. Tiba-tiba, lautan kepahitan keemasan Ye Fan melonjak ke langit. Guntur dan kilat saling terkait. Cangkang dagingnya tampak seperti terbuat dari emas, terbakar dengan ganas. Pada saat ini, semua tanda keberuntungan menjadi tidak jelas, segalanya menjadi kabur. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi jurang, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia bawah. Seluruh tubuhnya terasa sedingin es, keringat dingin mengucur deras. Dia tidak bisa melihat pemandangan di sekelilingnya dengan jelas. Kabut tak berujung mengelilinginya. Niat membunuh yang pekat menutupi langit dan bumi, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia menggigil kedinginan, samar-samar merasa bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi dari kematian. Apa yang disebut sebagai suara nyaring dari Dao Agung hanyalah ilusi, hanya samar-samar saja, tidak lagi nyata. Pada saat yang sama, tubuh mungil Ji Ziyue juga memancarkan cahaya warna-warni. Tubuhnya yang seputih giok berkilauan dengan bintik-bintik cahaya. Seolah-olah disambar petir, dia berhenti di jalurnya, terlihat sangat linglung. Dong! Di mata musim semi bawah laut Ye Fan, potongan tembaga hijau itu bergetar dengan lembut. Dia segera merasakan pikirannya menjadi jernih, benar-benar pulih. Kabut berangsur-angsur menghilang, dan ia mendapati bahwa ia sudah tiba di depan dinding tembaga. Dia hanya tinggal beberapa langkah lagi dari kata, Celestial, yang tercetak dalam darah, dan hendak menyentuhnya. Dan Ji Ziyue bahkan lebih dekat lagi. Dia sudah mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, hanya satu kaki jauhnya, akan menyentuh kata, Celestial, yang berdarah. Dia menarik gadis berpakaian ungu itu ke belakang, lalu dengan cepat mundur. Ketika mereka sudah cukup jauh, pemandangan yang mereka lihat akhirnya menjadi sangat jelas, tidak lagi kabur dan kabur. Melihat ke depan lagi, kata, Celestial, setinggi 9 meter itu sama menakutkannya dengan dunia bawah. Kata itu meneteskan darah, membuat seseorang merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Segala macam pemandangan yang menakjubkan dan suara nyaring tak berujung dari dao yang agung telah menghilang. Tidak ada lagi irama dao yang misterius, yang ada hanya teror dan teror. Ini adalah. Mereka berdua merasakan kedinginan, keringat dingin mengucur deras dari tubuh mereka. Jika mereka mengambil beberapa langkah lagi ke depan, mereka mungkin akan mati bersimbah darah dalam 5 langkah. Saya dengan jelas mendengar suara surgawi dari dao agung, mengapa semuanya menghilang dalam sekejap mata. Tidak ada lagi aura surgawi. Ji Ziyue sangat bingung. Hati Ye Fan bergetar. Dia ingin menjelajahi misteri yang tak berujung, tetapi pada akhirnya, dia merasa seperti menghadapi jurang maut, dituntun ke tepi kematian, membuatnya merasa merinding. Pada saat-saat terakhir, jika bukan karena gelombang keemasan dari lautan kegetiran yang melonjak ke langit dan kepingan tembaga hijau yang berguncang, dia mungkin akan jatuh ke dalam genangan darah, tidak lagi berada di dunia ini. Melihat beberapa kerangka di aula, tubuh Ye Fan menjadi dingin. Untuk menemukan rahasia menjadi abadi, mereka berubah menjadi tulang belulang dan tidur di sini. Ini adalah kenyataan berdarah. Semua yang ilusi dan halus, semuanya lenyap. Kabut menyebar, hanya menyisakan niat membunuh, membuat mereka berdua berkeringat dingin. Apa yang diramalkan dari hal ini? Mungkinkah akhir dari kultivasi adalah jurang maut, neraka, dan kenaikan ke alam baka tidak mungkin terjadi? Dalam sejarah kuno hutan belantara timur, banyak ahli yang tak tertandingi mengejar makhluk abadi. Apakah itu hanya jalan buntu? Pada akhirnya, ini akan menjadi jurang yang tak berdasar. Jika ini adalah hasilnya, pasti akan membuat hati seseorang menjadi dingin. Ini akan mengakhiri harapan para pembudidaya dan menghancurkan fondasi kultivasi. Di ujung jalan kultivasi, apakah ada yang abadi atau tidak? Ji Ziyue meragukan apakah tokoh-tokoh legendaris yang telah menjadi abadi dalam sejarah kuno Padang Gurun Timur benar-benar telah mengambil langkah itu. Mungkinkah tidak ada yang abadi di dunia ini? Mungkinkah ini jalan rusak yang tiba-tiba berhenti? Pada saat itu, dia teringat kata-kata dari kultivator tanpa nama. Bolehkah saya bertanya kepada langit, apakah ada yang abadi? Ji Ziyue pun ikut merasakan kesedihannya. Ye Fan juga memikirkan pertanyaan ini. Dia telah melihat 9 naga menarik sebuah peti mati, tetapi bahkan seseorang yang sekuat orang yang ada di dalam peti mati itu pun mati. Kesembilan naga itu juga tidak bernyawa. Dia telah berjalan ke kuil Leiyin besar, tetapi kuil kuno yang legendaris itu sudah sepi. Sang Buddha yang disebut-sebut tidak dapat ditemukan. Apakah Buddha hanyalah sebuah alam dan bukan makhluk abadi yang sesungguhnya? Hal ini membuatnya bingung. Sulit baginya untuk mengetahui apakah ada yang abadi di dunia ini. Tidak peduli apapun, ada orang yang bisa melintasi wilayah bintang. Selama mereka bisa melakukan ini, mereka bisa membuka jalan ke sisi lain dari langit berbintang. Apakah yang dimaksud dengan abadi? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah mereka ada atau tidak. Tidak pernah ada bukti nyata, hanya legenda yang tak ada habisnya. Mengapa Anda terlalu banyak berpikir? Tunggu sampai kamu mencapai alam itu, baru kamu bisa khawatir. Ye Fan mengetuknya, membuatnya kembali sadar. Kamu memukulku lagi. Ji Ziyue mengusap dahinya yang halus, air mata mengalir di matanya karena rasa sakit. Kamu menantang martabat seorang yang abadi di masa depan. Anda sendiri yang mengatakannya, kemungkinan besar tidak ada yang abadi di dunia ini. Jika saya menjadi abadi, apakah tidak akan ada yang abadi? Ji Ziyue menggertakkan gigi taringnya yang mengkilap dan berkata, jika Anda berani memukul saya lagi, saya tidak akan memaafkan Anda di masa depan. Ye Fan tersenyum dan mencubit hidungnya yang cantik. Betapa narsisnya. Ini adalah kepercayaan diri. Ji Ziyue mundur dan mengertakkan gigi. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi makhluk abadi di masa depan. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Mereka berdua sudah mundur cukup jauh, tetapi mereka masih bisa merasakan teror dari kata-kata berdarah itu. Misterius di luar misterius, ketebalan aura seseorang dapat melahirkan orang bijak. Gejolak ilusi terdengar lagi, berasal dari kata abadi berdarah, menggoda mereka untuk maju dan membongkar alam kebenaran yang menakjubkan. Itu bukanlah suara, juga bukan transmisi rasa ilahi. Itu adalah aura aneh yang membuat orang secara keliru berpikir bahwa mereka telah mendapatkan suara ilahi kebenaran yang menakjubkan. Ye Fan dan Ji Ziyue saling memandang, merasa semakin ketakutan. Itu seperti suara, tetapi juga seperti fluktuasi rasa ilahi. Itu memang mengandung kebenaran kultivasi yang tak terlukiskan, tetapi mereka tidak berani maju. Jalan di depan adalah jurang yang tak berdasar. Meskipun pemandangan di sepanjang jalan itu bagus, satu langkah lagi ke depan dan mereka akan ditakdirkan untuk selamanya.
Singkirkan emosi dan keinginan, pertahankan harmoni, ada misteri di dalam misteri, ada keabadian di dalam Dao, pintu keajaiban, buka dengan cepat. Gejolak yang lebih tidak jelas dan misterius pun datang. Kata abadi yang berdarah di depan mereka benar-benar bergetar, kemudian terbelah menjadi dua, membuka pintu misterius. 4 kata kuno muncul, pintu keajaiban. Ini bukan jalan buntu, masih ada harapan untuk menjadi abadi. Jembatan yang terputus sudah tersambung, pasti ada rahasia untuk menjadi abadi di dalamnya. Ji Ziyue menggigit bibirnya yang merah, giginya yang putih seperti mutiara berkilauan dengan kilau kristal. Matanya yang besar melengkung, dan lesung pipi kecil muncul di pipi kirinya. Dia nakal dan lincah, penuh kegembiraan. Namun, dia tidak mengambil langkah maju. Sebaliknya, dia melirik Ye Fan dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi abadi. Ambil langkah besar ke depan." Ye Fan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak maju, tapi malah mundur beberapa langkah. Masa depan yang abadi, aku akan memberimu kesempatan. Ji Ziyue juga tidak berani maju. Dia juga mundur beberapa langkah. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdua merasa takut, merasa bahwa jalan di depan sangat mungkin menjadi jurang yang tak berujung. Namun, jika mereka tidak maju, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Tidak ada jalan untuk kembali. Tiba-tiba, hati Ye Fan bergetar. Dia merasakan aura khusus, seperti bau amis air danau. Kata abadi yang berdarah itu terbelah menjadi dua, membentuk pintu keajaiban. Tidak jauh dari situ, ada kekacauan yang melonjak. Qi Yin dan yang beredar, tetapi sangat tidak merata, terus-menerus runtuh dan tenggelam. Chapter 127 Bumi yang Dalam. Itu. Ji Ziyue mengikuti tatapan Ye Fan dan dengan cepat menemukan ketidaknormalan itu. Sepertinya itu sebuah lorong. Ye Fan berjalan maju selangkah demi selangkah sementara Ji Ziyue mengikuti di belakang. Segala macam suara-suara yang menakjubkan terdengar lagi. Pikiran keduanya segera diserang dan mereka menjadi sedikit bingung. Potongan tembaga hijau di laut reinkarnasi Ye Fan tampaknya sangat tahan. Benda itu bergetar dengan lembut dan menyelesaikan krisis. Pikiran mereka menjadi jernih dan mereka dapat terus maju. Tepat di samping kata abadi, sebenarnya ada celah di bawah kabut yang kacau. Dinding tembaga ditembus dengan paksa dan sebuah jalan buatan manusia terbuka. Tidak diketahui kemana jalan itu mengarah. Astaga, siapa yang memiliki kekuatan tempur tirani seperti itu untuk menembus istana tembaga dan membuka jalan seperti itu? Ji Ziyue berseru. Istana perunggu abadi yang legendaris tidak dapat dihancurkan seperti sangkar langit dan bumi. Tidak bisa dihancurkan sama sekali. Banyak ahli alam liar timur terperangkap di dalamnya dan tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Mereka semua terjebak sampai mati. Dikatakan bahwa eksplorasi yang paling sukses di masa lalu hanya menghasilkan mayat. Namun, tidak ada bukti nyata. Namun sekarang, legenda ini tampaknya telah dipatahkan. Bau amis dari air danau menyerang hidung mereka. Ye Fan dan Ji Ziyue bergerak maju dengan cepat. 1 jam kemudian, mereka berjalan di sepanjang jalan tembaga yang bergelombang dan tiba di puncak istana perunggu abadi. Astaga, seseorang menerobos istana perunggu abadi dan melarikan diri. Seberapa kuat orang ini? Mata indah Ji Ziyue dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Fan juga merasa ngeri. Alasan mereka bisa bertahan hidup sepenuhnya karena tembaga hijau, namun ada seseorang yang sangat menakutkan, meledakkan istana tembaga dengan kekuatannya sendiri, menghasilkan gerbang ini. Orang ini tidak memilih untuk memasuki pintu kedalaman. Sepertinya dia memiliki pemikiran yang sama dengan kita dan mundur. Mata Ji Ziyue berkedip-kedip dengan cahaya yang aneh. Ini terlalu sulit dipercaya. Dia menerobos istana perunggu abadi yang legendaris. Jika tersiar kabar, itu pasti akan mengguncang padang gurun timur. Berdasarkan lubang-lubang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah tak terhitung berapa tahun telah berlalu. Seseorang telah melarikan diri dari sini ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu tetapi tidak mengumumkannya di padang gurun timur. Mengapa dia menyembunyikannya? Jika orang ini masih hidup, alam apa yang akan dia capai? Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Ye Fan dan Ji Ziyue merasakan kedinginan di hati mereka saat berbagai pemikiran muncul di benak mereka. Ye Fan memasang penghalang cahaya yang menyelimuti Ji Ziyue. Dia berdiri di atas istana tembaga yang sebesar kota. Air danau mengalir di sekelilingnya dan ada riak yang samar-samar. Mereka berdua secara tak terduga melarikan diri dari istana tembaga, merasa bahwa hal itu sedikit tidak nyata. Belum lama ini, banyak fenomena yang tidak biasa muncul di pintu kedalaman. Meskipun itu membawa godaan dan menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan,
Fluktuasi aneh itu memang merupakan kedalaman dan kebenaran kultivasi. Keduanya diam-diam mengingatnya, dan kemudian mereka menyimpannya dalam ingatan di dalam hati mereka. Ini adalah satu-satunya keuntungan mereka. Berdasarkan intuisinya, Ye Fan merasa bahwa itu tidak kalah dengan kitab suci Dao. Sayangnya, dia hanya mendapatkan beberapa kata. Ji Ziyue juga merasa bahwa itu sebanding dengan kitab suci kuno keluarga Ji. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik pintu kedalaman dan tidak ingin menjelajahinya. Bisa keluar hidup-hidup saja sudah merupakan berkah. Ye Fan mengamati dengan saksama. Air danau di atas ditutupi oleh kabut seperti awan gelap, tetapi kabut itu agak tipis. Istana tembaga di sini telah ditembus, dan bahkan awan di atas telah menipis secara signifikan. Mungkin saya bisa melarikan diri. Dia mengangkat Ji Ziyue dan menerobos air. Saat dia naik ke udara, dia menderita tekanan berat lagi. Bayangan besar di atas tampak seperti makhluk hidup yang berenang melewatinya. Namun, kali ini, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menahan tekanan dan terus naik ke atas. Cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya dan menyebar sangat jauh di dalam air. Semakin tinggi dia naik, semakin besar tekanannya. Ye Fan perlahan-lahan merasa tubuhnya akan hancur. Dia mengeluarkan kuali dan membuka jalan di depan. Meskipun area ini adalah yang terlemah, Ye Fan masih merasa tidak tahan. Pada saat ini, Ji Ziyue berteriak kaget, itu adalah gas kuning hitam. Di atas, terdapat bayangan besar yang beratnya seperti gunung dan setebal awan. Warnanya hitam dan kuning, serta berkabut. Tampak seakan-akan gumpalan kabut yang bisa meremukkan gunung. Saking beratnya, sampai-sampai membuat orang merasa tercekik. Ye Fan bahkan tidak menyentuhnya. Sebelum dia benar-benar bertemu dengannya, dia tidak tahan lagi. Dia tercekik oleh tekanan. Bintang-bintang berada dalam kekacauan, yin dan yang berada dalam konflik, dan gas kuning hitam menyembur keluar. Orang awam mengira bahwa gas kuning hitam adalah energi yang kacau. Ya dewa, ini adalah gas kuning hitam yang asli. Jumlahnya sangat banyak. Ji Ziyue sangat terkejut. Kemudian, matanya dipenuhi dengan bintang-bintang kecil. Dia berkata, ini adalah benda suci terbaik untuk memurnikan senjata. Dia diselimuti oleh layar cahaya yang disangga oleh Ye Fan dan tidak merasakan banyak tekanan. Namun, Ye Fan sudah berkeringat deras dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berkata, untuk apa kamu berteriak? Saya katakan bahwa ini adalah energi esensi paling langka di dunia. Ini adalah benda suci untuk memurnikan senjata. Banyak kultivator yang kuat telah mencari sepanjang hidup mereka dan tidak dapat menemukan jejaknya. Sebenarnya ada begitu banyak di sini. Ji Ziyue sangat bersemangat. Wajahnya memerah saat dia terus-menerus mengguncang bahu Ye Fan. Dia berkata, cepat kumpulkan. Gunakan itu untuk menyempurnakan senjatamu. Di masa depan, kamu pasti bisa memadatkan Dao dan kebenaran menjadi senjata yang ekstrim. Sangat mudah bagimu untuk mengatakannya. Ye Fan hampir pingsan dan tidak bisa mengambil langkah maju. Tanpa nama, awal dari langit dan bumi adalah Dao. Ia adalah ibu dari segala sesuatu, langit dan bumi. Langit dan bumi adalah esensi dari langit dan bumi, sumber dari segala sesuatu. Ini adalah benda suci yang memurnikan semua kualitas material. Ini adalah yang paling langka. Ji Ziyue sangat bersemangat. Wajahnya memerah dan dia terlihat sangat manis. Ia berkata dengan suara bergetar, biasanya, para ahli top mencari dengan segala cara, tetapi sulit mendapatkan apapun. Tapi ada begitu banyak di sini. Kita harus mengumpulkan beberapa. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia memang tergoda. Jika kuali miliknya ditempa dengan surga dan bumi, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, kekuatannya ada di sana. Dia benar-benar tidak bisa merampasnya dan tidak bisa mendekat sama sekali. Ji Ziyue mengguncang bahu Ye Fan dan berkata, cepatlah dan lepaskan laranganku. Aku punya cara untuk mengambilnya. Ye Fan tentu saja tidak akan melanggar larangan itu untuknya. Itu hanya akan mengundang pelecehan. Kekuatan gadis berpakaian ungu ini tak terduga. Dia tidak ingin dilawan. Jangan khawatir, saya tidak akan melawan Anda. Ji Ziyue memeluk lengannya dan menggigit sepasang gigi taringnya yang mengkilap, sambil berkata, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika saya tidak mengambilnya, saya akan tersambar petir. Pada awal penciptaan langit dan bumi, saripati yang meluap disebut langit dan bumi. Jumlahnya sangat kecil dan hampir mengering. Itu adalah favorit para ahli top dan harta karun untuk memurnikan senjata. Namun, menurut legenda, segumpal ki langit dan bumi sudah cukup untuk menghancurkan punggung gunung. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkannya sama sekali. Jika dia naik, kemungkinan besar dia akan hancur menjadi kabut berdarah.
bergemuruh. Di atas, ki langit dan bumi adalah yang terlemah dibandingkan dengan area lainnya. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dan cahaya yang menyilaukan mengalir dari jauh. Langit dan bumi adalah esensi dari bumi. Ketika mereka menyatu, tidak akan ada kecemerlangan yang meluap. Namun, pada saat ini, ada segumpal ki langit dan bumi yang sangat mempesona. Itu berkali-kali lebih cemerlang daripada ki langit dan bumi yang tebal dan tanpa hiasan lainnya. Surga, ini adalah akar langit dan bumi, tempat esensi berada. Ji Ziyue sangat bersemangat sehingga wajah kecilnya memerah. Kemudian, dia meraih Ye Fan sambil terengah-engah karena marah dan berkata, cepat lepaskan laranganku. Itu adalah esensi legendaris dari sumber ki. Itu adalah esensi langit dan bumi yang jarang terlihat. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, itu akan membuat marah manusia dan dewa. Pada saat ini, laut reinkarnasi Ye Fan bergetar. Potongan tembaga hijau itu terbang keluar dan memasuki ki langit dan bumi. Itu menyedot esensi yang menyilaukan itu dan turun. Ji Ziyue sangat terkejut sekaligus bersemangat. Dia berteriak, beri aku beberapa. Dia mengira bahwa Ye Fan lah yang mengambil tindakan dan mengumpulkannya. Pada kenyataannya, kepingan tembaga hijau itu tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Ye Fan buru-buru mengeluarkan kuali dan menyambut potongan tembaga hijau itu untuk menyerap esensi langit dan bumi. Kaca. Suara retakan pun terdengar. Kuali kecil itu tidak dapat menahannya sama sekali dan hancur oleh tekanan yang besar. Itu bercampur dengan esensi langit dan bumi. Potongan tembaga hijau itu hanya menyerap sebagian dari esensi langit dan bumi. Bisa dikatakan bahwa itu hanya sedikit rasa. Sisa esensi tetap berada di luar dan kuali yang pecah juga melekat pada potongan tembaga hijau. Ye Fan tidak tahu apakah harus bahagia atau khawatir. Potongan tembaga hijau itu terlalu misterius dan dengan mudah menangkap esensi langit dan bumi. Namun, kuali yang dengan susah payah ia perbaiki telah hancur. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah hal yang baik. Kuali yang rusak telah menyatu dengan ki langit dan bumi. Anda dapat menyempurnakannya lagi dan mendapatkan senjata impian Anda. Ketika saatnya tiba, jangan lupa untuk memberikanku seuntai esensi langit dan bumi. Anda tidak akan membutuhkannya sebanyak ini. Potongan tembaga hijau itu terbang dan Ye Fan khawatir. Seutas esensi langit dan bumi bisa menghancurkan pegunungan. Esensi langit dan bumi semacam ini pasti lebih berat. Jika memasuki laut reinkarnasi, dia takut dia akan segera dihancurkan. Namun demikian, tidak ada cara untuk menghindarinya. Tembaga hijau tiba dalam sekejap dan tenggelam ke dalam mata air di dasar laut dalam sekejap mata. Segalanya tenang dan tidak ada hal buruk yang terjadi, yang membuatnya merasa lega. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di atas. Setelah esensi langit dan bumi dikumpulkan, awan-awan menyebar dan kabut menyebar. Area ini benar-benar menjadi jernih dan sebuah celah muncul. Ini adalah kesempatan yang langka. Ye Fan menggendong gadis berpakaian ungu itu dan berubah menjadi kilat saat dia bergegas naik dan langsung melarikan diri dari dasar danau. Begitu banyak ki langit dan bumi. Aku tidak bisa mengambilnya. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Ji Ziyue berteriak dengan enggan seperti orang yang tidak punya uang. Wosh! Ombak bergulung dan Ye Fan bergegas keluar dari air dan akhirnya menghela napas lega. Ini adalah danau yang sangat besar dengan ombak biru yang tak terbatas. Kabutnya berkabut dan permukaan danau berwarna hijau dan tembus cahaya seperti permata alami. Danau ini dikelilingi oleh ki yang abadi dan menghiasi daratan yang luas. Ye Fan terbang selama setengah jam sebelum tiba di pantai. Apa yang masuk ke matanya adalah hamparan tanaman hijau yang subur. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di pantai. Rimbun dan penuh vitalitas. Kami akhirnya bebas. Keduanya bisa dikatakan selamat dari bencana. Di pantai, pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit dan berwarna hijau zamrud. Pikiran Ye Fan benar-benar rileks. Mata besar Ji Ziyue melirik dan berdesir. Dia mengerutkan hidungnya dan kemudian gigi taringnya yang berkilau dan lesung pipi kecilnya yang lucu muncul pada saat yang bersamaan. Dia berkata, hei, hei, hei. Kita telah melalui suka dan duka bersama dan dapat dikatakan sebagai teman hidup dan mati. Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Sekarang saatnya berbagi suka dan duka. Segera bagikan esensi surga dan bumi saya. Dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia lincah dan sedikit nakal. Dia berjalan dengan ringan dan memiringkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan yang lembut dan melambaikannya di depan Ye Fan. Ya, kita harus berbagi suka dan duka. Ye Fan tersenyum dan menepuk kursi di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk duduk.
Dia berkata, tuliskan kitab suci kuno keluarga Ji untukku. Itu benar. Aku akan merampok hari ini. Ye Fan tersenyum cerah dan berkata, selain itu, saya akan merampok semuanya. Serahkan harta karun, serahkan kitab suci kuno. N. Chapter 128 Kitab Suci Kuno Tanpa Bentuk. Sudut bibir Ji Ziyue melengkung ke atas saat dia memelototi Ye Fan. Dia berkata dengan marah, saya tidak memiliki harta atau kitab suci kuno. Saya hanya memiliki kehidupan abadi. Lakukan apa yang kamu inginkan. Anda benar-benar seorang penjahat. Ye Fan langsung terhibur. Dia berkata, dalam kata-kata Anda, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya punya banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Ji Ziyue menggigit bibirnya yang merah dengan giginya yang putih seperti mutiara. Dia menoleh ke samping dan melihat awan di cakrawala. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia menahan diri. Ye Fan tidak langsung bergerak. Dia punya banyak waktu. Hal yang paling penting sekarang adalah memurnikan esensi langit dan bumi. Kuali miliknya rusak dan menempel pada tembaga hijau. Ini benar-benar membuatnya khawatir. Di mata lautan reinkarnasi, tembaga hijau itu tidak bergerak. Esensi langit dan bumi bertahan di sekelilingnya. Kuali yang pecah melayang naik turun, menyatu dengan langit dan bumi. Kata-kata Ji Ziyue sangat masuk akal. Setelah kuali kecil itu pecah, itu tidak sepenuhnya merupakan hal yang buruk bagi Ye Fan. Ini adalah sebuah kesempatan. Karena rusak, saya akan memperbaikinya. Pikiran Ye Fan benar-benar tenggelam dalam mata air. Dia menggunakan kekuatan ilahi di laut reinkarnasi untuk dengan hati-hati meremas kuali yang pecah. Dia tidak akan langsung memperbaikinya. Yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan kuali ini sepenuhnya dan menggabungkannya dengan esensi langit dan bumi. Menghancurkan kuali di lautan kepahitan seperti menghancurkan tubuhnya sendiri. Kekuatan ilahi beredar dan pikirannya tenggelam dalam mengendalikannya. Dia benar-benar memiliki ilusi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Esensi langit dan bumi seperti cahaya bulan dan cahaya matahari. Itu sangat menarik perhatian. Itu terus menyatu dengan kuali yang pecah. Di bawah kendali Ye Fan, keduanya menjadi tak terpisahkan dan secara bertahap menjadi aliran cahaya. Kabut itu berputar mengelilingi tembaga hijau. Kabutnya kabur dan misterius. Pada akhirnya, kecemerlangannya terkendali dan ketajamannya terkendali. Ini menjadi polos dan sederhana. Esensi surga dan bumi yang berkabut mengalir secara alami, memberikan perasaan kedalaman yang tidak terduga kepada orang-orang. Pada awal dunia, sejumlah kecil esensi dari langit dan bumi lahir. Itu adalah sumber dari segala sesuatu. Itu memiliki kekuatan misterius yang tak terbayangkan dan merupakan harta karun untuk memurnikan senjata. Ye Fan mengendalikannya dengan hati-hati. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki kuali. Untuk membiarkan keduanya menyatu sepenuhnya, dia terus-menerus meredam energi ini dan menorehkannya pada tembaga hijau. Hal ini ditakdirkan sebagai proses panjang yang memerlukan waktu untuk mengasahnya secara perlahan-lahan. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar tanpa kecelakaan. Itu adalah awal yang baik. Begitu saja, Ye Fan untuk sementara waktu tinggal di tepi danau dan menambahkan beberapa segel pada Ji Ziyue untuk mencegahnya melanggar batasan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kabut di danau tampak berkabut, dan riak-riak airnya tampak berkilauan. Pepohonan di tepi danau tampak rimbun, dan bunga serta rerumputannya harum. Di bawah pohon kuno yang menjulang tinggi, Ji Ziyue tidak bisa bergerak sama sekali dan terpenjara di sana. Ye Fan mengabaikan teriakannya dan fokus menggambar wajah cantiknya dengan kuas di tangannya. Dia sangat cepat dan dalam sekejap mata, seekor kodok terbentuk. Dia mengangguk dan tampak sangat puas. Dia meletakkan kuas di tangannya ke samping, mengambil cermin dan meletakkannya di depan Ji Ziyue. Ah! Ji Ziyue berteriak seolah-olah dia telah mengalami hal yang paling menakutkan. Dia sangat kesal dan mengertakkan gigi, memelototi Ye Fan. Setengah bulan telah berlalu dan Anda hanya menulis satu bagian dari kitab suci kuno untuk saya. Itu terlalu sedikit, aku butuh tulisan suci yang lengkap. Pada titik ini, Ye Fan mengubah topik dan berkata dengan sabar, saya memiliki esensi kuning hitam, sulit ditemukan dalam 1000 generasi. Jika Anda menjelaskan kitab suci kuno kepada saya akan memberi Anda sumber ki segala sesuatu. Ini saling menguntungkan dan tidak ada yang akan dirugikan. Ji Ziyue memang sedikit tergoda. Ia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, saya perlu waktu untuk memikirkannya. Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda mencoba mengulur-ulur waktu. Ye Fan duduk di seberangnya dan menyiapkan kuas dan kertas. Dia membuka segel di tangan kanan Ji Ziyue dan berkata, berhentilah bermain-main, sumber ki sudah dekat, tidakkah kamu ingin mengumpulkannya?
Ji Ziyue berkata dengan marah, kamu terlalu berlebihan, aku sudah memberimu beberapa harta dan kamu masih belum puas. Paling-paling, aku akan melawanmu sampai mati. Selama saya mati, jejak di tubuh saya pasti akan muncul di keluarga Ji, semua yang terjadi akan muncul. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia mendorong sebuah jepit rambut Phoenix, 2 gelang, dan sepasang anting-anting di depannya dan berkata, bagaimana Anda ingin saya menggunakan benda-benda ini? Selama Anda menulis kitab suci kuno untuk saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda. Ye Fan tertawa kecil dan berkata, jangan terlalu menyedihkan, saya sama sekali tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Mata indah Ji Ziyue dipenuhi dengan air mata, dia terisak tak berdaya dan berkata, aku tidak pernah memiliki permusuhan terhadapmu, aku bahkan membiarkan orang-orang dari ras iblis pergi, aku tidak berniat menyakitimu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Hal ini memang membuat Ye Fan merasa sangat malu. Setelah menangkap kentang panas ini, dia merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Dia tidak bisa membunuhnya dan jika dia melepaskannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dia terus menginterogasinya tentang kitab suci kuno tetapi dia tidak mendapatkan teknik Suan. Saya bertekad untuk mendapatkan kitab suci kuno, berhenti berakting. Ji Ziyue segera mengubah ekspresinya, air mata di matanya menghilang dan dia mulai menggertakkan gigi taring kecilnya dan berkata, aku akan bertarung denganmu. Kalau begitu ayo bertarung. Ye Fan mulai melepas sepatu dan kaus kakinya. Ji Ziyue berteriak, apa yang kamu lakukan, hentikan. Apakah Anda akan menulis kitab suci kuno atau tidak? Ye Fan melepas sepatu dan kaus kakinya sepenuhnya, memperlihatkan kaki kecilnya yang sehalus batu giok. Kaki itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok suet, berkilauan dengan sedikit kilau, halus dan indah. Kamu. Ji Ziyue sangat malu, wajahnya merah muda dan dia benar-benar ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar, berhenti dengan cepat. Ye Fan meluangkan waktu dan mengoleskan selapis madu pada kakinya yang hangat, lalu dia mengambil beberapa semut dan meletakkannya di atasnya. Di hutan purba, teriakan malu dan marah Ji Ziyue segera keluar, anak nakal kecil Ye Fan, aku belum selesai denganmu, ah. 1 jam kemudian, Ye Fan berjalan ke tepi danau dengan beberapa lembar kertas di tangannya. Ekspresi wajahnya sangat fokus saat ia dengan serius mempelajari tulisan yang tertera di kertas itu. Dao agung itu seperti jurang, sekte dari segala sesuatu, cahaya itu seperti debu. Ye Fan belajar dan merenung pada saat yang sama. Kitab suci kuno keluarga Ji memang unik, tidak kalah dengan kitab suci Dao. Beberapa kalimat pembuka menunjukkan poin utama dari kitab suci kuno ini. Dao agung itu hampa, tetapi efeknya tidak terbatas. Ini adalah kitab suci kehampaan keluarga Ji. Void Dao dapat menghapus ketajaman segala sesuatu, menyelesaikan konflik, menyelaraskan cahaya dari segala sesuatu, dan bercampur dengan debu dari segala sesuatu. Namun, tubuh seseorang akan selalu hampa dan ada selamanya. Beberapa halaman ini sangat terputus-putus, hanya ada setengah halaman deskripsi tentang Istana Dao. Dia membacanya dengan hati-hati. Dewi biji-bijian tidak mati, itu disebut Suan Pin, gerbang Suan Pin adalah akar dari langit dan bumi. Meskipun hanya setengah halaman, itu memungkinkan Ye Fan untuk memahami apa yang harus dibudidayakan oleh Istana Dao. Saya benar-benar harus mengembangkan 5 kehendak dewa. Ada 5 kehendak dewa di Istana Dao, jika dia dapat menggunakannya, dia dapat memperpanjang umurnya dan melahirkan 5 ki. Ketika kehendak dewa dan ki digabungkan, segala macam hal misterius akan terjadi. Istana Dao sangat misterius dan bahkan lebih luar biasa daripada lautan reinkarnasi. Itu akan membuka dan menggali segala macam misteri. Sayang sekali Ye Fan hanya membaca setengah halaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Untuk mengembangkan Istana Dao, seseorang harus menyeberangi lautan kepahitan dan mencapai pantai seberang. Pada waktu berikutnya, Ye Fan mulai berkultivasi dengan tekun karena dia tidak ingin membuang waktu. Selama proses ini, dia terus-menerus menyempurnakan esensi hitam dan kuning, memungkinkannya untuk mengandung potongan tembaga hijau. Dia menyempurnakannya berulang kali, memadukannya, dan menyalin pola Dao. Tentu saja, hal terpenting yang dilakukan Ye Fan adalah memurnikan esensi darah dari hati suci Raja Iblis. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat, dan akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkan hati yang terbenam di mata air kehidupan ini. Kali ini, dia menggunakan ki hitam dan kuning untuk memaksa hati suci memenuhi langit dengan cahaya berdarah untuk mengumpulkan esensi darah. Dengan kepingan tembaga hijau yang menekan di dasar laut, jantung suci Raja Iblis tidak bisa menahan diri.
Itu seperti naga bertanduk yang melingkar di laut dangkal, tidak berani melakukan gerakan besar. Selama setengah bulan penuh, Ye Fan bisa dikatakan terjepit. Dia terus-menerus memurnikan darah suci Raja Iblis dan membersihkan tubuhnya. Kulitnya sejernih batu giok dan berbagai kotoran dikeluarkan. Dia akan menjalani transformasi total. Ji Ziyue melihat semua ini dan terkejut. Dia samar-samar merasa bahwa ada banyak rahasia pada Ye Fan, dan itu jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Lautan kepahitan emas Ye Fan benar-benar mendidih. Jika bukan karena kepingan tembaga hijau yang menstabilkan segalanya di sini, tubuhnya mungkin akan hancur. Jantung Raja Iblis berdegup kencang saat ia benar-benar memulihkan vitalitasnya. Dia tidak mau kehilangan darah suci dan ingin mengejutkan Ye Fan sampai mati. Hari itu, bahkan para ahli yang telah melampaui alam nirwana pun tidak dapat menahannya. Bisa dibayangkan, betapa menakutkannya hal itu. Ki hitam dan kuning beredar pada potongan tembaga hijau dan menstabilkan lautan reinkarnasi, mencegah Ye Fan dari bahaya. Hati yang seterang batu rubi itu terbakar dengan hebat dan benar-benar menembus lautan kepahitan Ye Fan. Itu berubah menjadi cahaya darah yang menyilaukan dan menghilang ke langit. Lautan kepahitan Ye Fan sangat menyakitkan. Meskipun dengan cepat menutup, namun butuh waktu lama baginya untuk pulih. Hasil ini membuatnya tercengang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya meremasnya terlalu keras. Ini memang salah. Hati suci Raja Iblis benar-benar terbang menjauh. Hati suci Raja Iblis yang kuat tidak mau diambil setiap hari. Pada akhirnya, itu menghilang dan menembus langit. Ya dewa, itu pasti jantung Raja Iblis. Itu sebenarnya ada di dalam tubuhmu. Ji Ziyue tercengang dan terkejut. Ye Fan tidak mengejarnya. Dia duduk bersila dan membersihkan darah dan dagingnya dengan darah suci yang terakhir. Pada saat itu, seluruh tubuhnya seperti batu giok. Organ-organ tubuhnya bersinar, tulang-tulangnya bersinar, dan kulitnya sebening kristal. Setelah pembaptisan darah kudus, dia merasakan gelombang rasa sakit yang tak tertahankan. Akhirnya, setelah mengonsumsi 2 jenis obat suci, ia mulai terlahir kembali untuk ketiga kalinya. Ini adalah proses yang menyakitkan dan tak tertahankan. Hal itu berlangsung selama setengah hari sebelum semuanya menjadi tenang. Ye Fan berdiri bagaikan dewa. Cahaya ilahi memancar ke segala arah, bersinar bersama matahari dan bulan, bersinar bersama bintang-bintang, berkilauan seperti kaca 7 warna. Setelah sekian lama, barulah cahaya itu menghilang. Ia kembali ke penampilan aslinya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Kelahiran kembali yang ketiga membuatnya merasa seperti terlahir kembali dari abu. Energi dalam tubuhnya seakan tidak ada habisnya. Saat ia mengepalkan kelima jarinya, kilat keemasan berkelindan di kepalan tangan emasnya seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa ki hitam dan kuning benar-benar muncul pada kepalan tangan emas seolah-olah dilebur di atasnya. Ji Ziyue sangat terkejut. Mulutnya yang kecil membentuk huruf O. Kamu. Apa yang kamu lakukan? N. Chapter 129 terhubung karena pernikahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata indah Ji Ziyue berbinar-binar dan mulutnya yang kemerahan sedikit menganga. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa mengerti mengapa ki kuning hitam akan muncul di sepasang kepalan tangan itu. Pada saat ini, tinju emas Ye Fan mengeluarkan perasaan yang kuat hanya dengan melihatnya. Tampaknya tidak bisa dihancurkan dan sumber ki universal tampaknya telah disempurnakan pada mereka. Hitam kuning adalah sumber ki universal yang lahir dari persimpangan langit dan bumi. Ini adalah benda suci untuk memurnikan senjata. Mengapa benda itu melekat pada kepalan tanganmu? Bagaimana kamu melakukannya? Mata besar Ji Ziyue bersinar dengan cahaya aneh. Ye Fan melonggarkan tinju emasnya dan ki sumber kuning hitam menghilang dengan segera. Itu mengalir kembali ke lautan penderitaan dan bertahan di sekitar blok tembaga hijau. Dia juga sangat terkejut dan takut dia akan berubah menjadi debu. Dia sama sekali tidak dapat menahan beban dari sumber ki universal ini. Satu helai saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Baru saja, sehelai benang muncul di masing-masing kepalan tangannya. Itu benar-benar membuat jantungnya berdebar-debar. Untungnya, balok tembaga hijau menekan Universal Soski dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Balok tembaga hijau tenggelam ke dalam lautan reinkarnasi dan sumber ki kuning hitam melekat padanya. Bahkan tubuhnya menjadi pembawa. Ketika dia mengoperasikan lautan reinkarnasi, kemungkinan besar esensi kuning hitam akan keluar. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika bukan karena penindasan blok tembaga hijau, dia akan berada dalam bahaya berubah menjadi debu kapan saja. Begitu banyak sumber ki universal yang cukup untuk menghancurkannya berkali-kali.
Namun demikian, bahaya selalu berdampingan dengan peluang. Meskipun membuat orang tidak nyaman, namun jika digunakan dengan baik, ini setara dengan senjata yang tidak bisa dihancurkan. Betapa menakutkannya kepalan tangan dengan untaian ki esensi kuning hitam akan muncul. Tidak peduli berapa banyak harta sihir yang Anda miliki, tidak peduli berapa banyak kemampuan ilahi yang Anda miliki, saya akan menembusnya dengan satu pukulan. Ye Fan sedang mempertimbangkan apakah dia benar-benar bisa memadukan ki sumber kuning hitam dengan tubuhnya. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, hal itu terlalu sulit dan dia mungkin tidak bisa melakukannya sekarang. Sumber ki kuning hitam yang sebenarnya sulit untuk dimurnikan. Para pembudidaya top menggunakannya untuk memurnikan senjata. Hampir tidak ada yang pernah mendengar seseorang memurnikan tubuh karena terlalu berbahaya. Jalan yang dilalui, semuanya bisa dilakukan secara perlahan. Dia tidak terburu-buru untuk meraih kesuksesan. Dia memiliki banyak waktu untuk menjelajah secara perlahan. Tubuhmu sangat istimewa. Ji Ziyue sangat pintar dan dengan tajam menangkap sesuatu. Apa yang Anda lihat? Tadi, kulitmu berkilau dan tembus cahaya seperti lampu yang berharga. Itu sempurna dan melampaui harta karun roh. Seharusnya tidak seperti itu sama sekali. Baru saja, ketika Ye Fan terlahir kembali untuk ketiga kalinya, tubuhnya bersinar terang dan daging serta darahnya hampir transparan. Ji Ziyue melihat proses transformasi ini dan dia sangat terkejut. Setelah seorang kultivator mencapai alam nirwana, ia akan mengalami kelahiran kembali yang berbeda, terus-menerus mengganti darahnya, memurnikan tulang-tulangnya, dan menyelesaikan metamorfosis seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Namun, menurut apa yang dikatakan Ji Ziyue, kelahiran kembali darah dan tulang jauh dari sebanding dengan transformasi Ye Fan. Sublimasi semacam ini sangat tidak biasa. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Bulu matanya bergetar saat dia dengan hati-hati mengukur Ye Fan, menunjukkan ekspresi bingung. Menurut apa yang dikatakan Ji Ziyue, setelah mencapai alam nirwana, jika fisik seseorang dikatakan berubah dari serangga menjadi kupu-kupu, maka Ye Fan dapat dikatakan sebagai kelahiran kembali dari serangga menjadi burung phoenix. Bahkan jika kamu menggunakan darah ilahi Kaisar Iblis untuk memurnikan tubuhmu, seharusnya tidak seperti ini. Transformasi semacam ini hampir sebanding dengan kelahiran kembali orang-orang perkasa kuno. Ji Ziyue menjadi semakin terkejut. Dia terus berspekulasi dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa luar biasa tubuh seorang kultivator biasa, itu tidak dapat dibandingkan dengan 10% milikmu. Mungkinkah Anda juga memiliki tubuh dewa? Ye Fan tidak menanggapi. Kelahiran kembali seperti ini bahkan lebih ajaib daripada saat dia mencapai alam nirwana. Dia sudah lama tahu tentang hal itu. Bagaimanapun, dia telah mengkonsumsi obat suci dan darah suci Kaisar Iblis. Setelah tubuh suci orang-orang dahulu berubah, secara alami akan menjadi luar biasa. Dibandingkan dengan transformasi kultivator lain, ini tidak dapat dianggap sebagai kelahiran kembali sama sekali. Pada titik ini, mata besar Ji Ziyue yang dipenuhi dengan energi spiritual mengungkapkan cahaya yang aneh. Dia berkata, mungkinkah kamu benar-benar memiliki tubuh ilahi seperti saudaraku? Jangan bandingkan saya dengan dia. Cepat atau lambat, saya akan menghajarnya. Kamu. Ji Ziyue sangat tidak puas. Dia mengerutkan hidungnya dan berkata, aku hanya takut ketika kakak Hao muncul, kamu akan melarikan diri. Saya tidak ingin repot-repot dengannya untuk saat ini. Ketika saya berhasil dalam kultivasi saya pasti akan menghajarnya menjadi kepala babi, kata Ye Fan dengan acuh tak acuh. Huff. Bukankah hanya karena dia memiliki anomali, bulan terbit terang laut? Ketika saatnya tiba, saya akan memetik bulannya dan menanam bunga dan rumput di laut birunya. Tubuh dewa saudaraku baru saja terbentuk dan hampir tak terkalahkan di antara generasi muda di hutan belantara timur. Anda bahkan belum menyentuh ambang batas alam rahasia Istana Dao, dan Anda masih ingin menjadi musuhnya. Sungguh. Tentu saja, Ye Fan tidak memiliki keinginan untuk menang. Dia hanya menggodanya dengan santai. Dia mencubit hidung Ji Ziyue dan berkata, tunggu dan lihat saja. Jika aku tidak mengalahkan bulan yang sombong itu, aku akan menurunkan tinjuku. Tunggu saja dan dipukuli. Ji Ziyue sangat marah. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang berkilau, menggigit jarinya. Kamu adalah seekor anjing. Kamu benar-benar menggigitku. Ye Fan tertawa kecil dan berkata, apa hebatnya tubuh ilahi? Bukankah saudara perempuannya masih menjadi tawanan saya? Meskipun dia mengatakan itu, Ye Fan benar-benar pusing. Keluarga Ji terkenal di padang gurun timur dan merupakan kekuatan transenden. Jika mereka tahu bahwa Ji Ziyue ada di tangannya, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan terjadi.
Apa yang harus saya lakukan dengannya? Dia tidak bisa membunuhnya, tapi dia juga tidak bisa melepaskannya. Ji Ziyue mengetahui banyak rahasianya, seperti blok tembaga hijau. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka melihat cahaya hari. Mengapa hati kaisar monster tertuju padamu? Ada apa dengan blok tembaga hijau itu? Fisikmu sangat istimewa. Ketika Anda terlahir kembali, Anda mirip dengan saudara laki-laki saya. Apakah itu benar-benar tubuh ilahi? Dalam beberapa hari terakhir, Ji Ziyue terus bertanya, tetapi tidak mungkin bagi Ye Fan untuk memberitahunya. Ketika Ye Fan berkultivasi dalam pengasingan, dia keluar sekali untuk memahami situasi di luar. Yang membuatnya merasa sangat aneh adalah bahwa setelah hanyut di sungai bawah tanah selama sebulan, dia masih belum meninggalkan kerajaan Wei. Dia hanya datang dari barat ke timur. Ada kekuatan super di sini yang disebut Taishuan. Kekuatan ini menempati area yang luas dan pegunungan tak berujung di timur adalah milik sekte ini. Di pegunungan yang bersambung, ada total 108 puncak utama. Setiap puncak mewakili semacam warisan, dan setiap warisan jauh melebihi sekte kecil seperti Gua Surga Kekosongan Roh. Padang Gurun Timur sangat luas dan ada banyak negara. Di masa lalu, ketika sekte Taishuan berada di puncaknya, kekuatannya bisa berada di peringkat 100 besar di Padang Gurun Timur. Itu bisa disebut raksasa. Khususnya di daerah ini, bahkan lebih terkenal lagi. Di puluhan atau ratusan negara di sekitarnya, hanya ada sedikit sekte yang bisa setara dengannya. Kekuatan super. Ye Fan tidak ingin memprovokasi sekte ini. Selain itu, berita yang paling sering ia dengar adalah tentang Ji Haoiwei. Kelahiran tubuh ilahi keluarga Ji mengguncang Padang Gurun Timur, menandakan bahwa keluarga Ji akan sangat makmur dalam beberapa ribu tahun ke depan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tubuh ilahi dapat hidup selama ribuan tahun. Ji Haoiwei bangkit dengan kuat dan terus-menerus menyerang para iblis. Dia telah memilih tempat tinggal gua dari beberapa iblis besar dan tak terkalahkan. Dalam 2 bulan terakhir, tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal popularitas. Bisa dikatakan bahwa dia sangat mempesona. Banyak kekuatan super yang menebak-nebak mengapa keluarga Ji melakukan langkah besar. Ye Fan merasa bahwa Ji Ziyue tidak sederhana. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di bawah fenomena teratai emas Yan Ruyu. Keluarga Ji seharusnya sangat menghargainya. Namun, selama periode waktu ini, tidak ada berita tentang hilangnya Ji Ziyue, seolah-olah ada yang sengaja menyembunyikannya. Ye Fan berpikir sendiri. Keluarga Ji kemungkinan besar mengira bahwa Ji Ziyue secara tidak sengaja jatuh ke tangan iblis. Itu sebabnya mereka menyerang di mana-mana. Ini membuatnya berkeringat dingin. Di masa kritis ini, pilihan terbaik Ye Fan adalah hidup dalam pengasingan. Jika orang-orang mengetahui bahwa dia telah menculik Ji Ziyue, itu pasti akan menjadi bencana besar. Beberapa hari kemudian, Ye Fan mulai menggunakan artefak tersebut. Tripod itu telah lama hancur menjadi ketiadaan dan menyatu dengan ki hitam dan kuning. Itu bisa ditempa lagi. Ini adalah proses yang sangat sulit. Myriad Soski sungguh luar biasa. Jika seseorang ingin menempanya dengan tripod, hampir tidak mungkin untuk mencapai langit. Ye Fan memilih untuk menempa tripod pada balok tembaga hijau. Yang sulit dipercaya, bentuk kasar tripod terbentuk dalam waktu setengah bulan. Balok tembaga hijau itu misterius dan tidak sulit untuk memurnikan ki hitam dan kuning di atasnya. Namun demikian, saat meninggalkan balok tembaga hijau, tripod langsung berubah menjadi black and yellow ki dan hancur. Hal ini membuat Ye Fan merasa sangat tidak berdaya. Langit dan bumi menyatu, tumbuh dan saling memelihara. Esensi langit dan bumi meluap. Semua hal bercampur menjadi satu dan esensi dari langit dan bumi memenuhi udara. Ini adalah hitam dan kuning. Myriad Soski sangat sulit dibentuk. Terlalu sulit untuk membentuk tripod. Namun, ini juga berarti bahwa setelah penyempurnaan berhasil, ia akan mendapatkan artefak yang tak tertandingi. Setelah kultivasi ini, Ye Fan memikirkan keluarga Ji lagi dan merasa pusing. Dia bersandar pada sebuah pohon kuno dengan tangkai rumput di mulutnya. Dia memandang Ji Ziyue yang berada tak jauh dari situ dan berkata, "Gadis kecil, biar aku carikan kamu suami. Pergilah dan mati." Ji Ziyue sangat marah dan memelototinya. "Mengapa kamu begitu bersemangat? Kamu akan menikah pada akhirnya. Saya jamin saya akan mencarikanmu suami yang baik." Ye Fan menggigit tangkai rumput dan berkata dalam hati, "Ketika saatnya tiba, kita akan berada di pihak yang sama. Saya tidak akan mencari masalah dengan kakakmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Ji Ziyue sangat marah dan tidak menatapnya. "Setelah memikirkannya, untuk mencegah aku membunuh adikmu secara tidak sengaja di masa depan, ini adalah satu-satunya cara.
Ye Fan menyombongkan diri tanpa malu-malu dan berkata pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong, keluarga Ji kalian bisa dianggap sebagai keluarga besar. Tidaklah rugi menikah dengan keluargamu. Aku belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu sepertimu. Pipi Ji Ziyue menggembung dan dia benar-benar ingin menggigit Ye Fan. Ji Haoiwei memiliki tubuh dewa dan muncul entah dari mana. Dapat dikatakan bahwa dia bersinar terang dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Fan. Keluarga Ji sangat berkuasa di padang gurun timur dan status mereka sangat luar biasa. Namun, Ye Fan mengatakan bahwa jika dia menikahinya, sepertinya keluarga Ji akan memiliki keuntungan. Suami yang aku temukan untukmu sangat luar biasa. Dia memperoleh warisan dari ras iblis. Namanya Pang Bo dan dia pasti cocok untukmu. Jika Anda ingin menikah dengannya, silakan menikah dengannya. Ji Ziyue menoleh ke samping dan mengumpat pelan, saya berharap Anda dan ras iblis 100 tahun harmonis. Ketika saatnya tiba, kamu akan melahirkan iblis kecil, bukan, waria. Dasar gadis kecil, mulutmu sangat beracun. Mata Ji Ziyue berkedip-kedip dengan energi spiritual, aku sebenarnya ingin memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Ye Fan bersandar pada pohon kuno dan bertanya dengan malas. Rahasia itu tidak bisa disampaikan ke 6 telinga. Kemarilah. Ye Fan berjalan mendekat dan berkata, jika ini tentang rahasia kitab suci kuno, saya akan dengan senang hati mendengarkannya. Rahasianya adalah, aku ingin menggigitmu. Ji Ziyue benar-benar membalikkan badan dan menggigit telinga Ye Fan. Dia sudah sangat marah. Jangan terlalu galak. Ye Fan mengangkat dagunya dan tersenyum, sebenarnya, pernikahan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku ingin kamu mendapatkan kembali kebebasanmu. Jika tidak, aku akan merasa tidak nyaman jika harus menjebakmu di sisiku setiap hari. Anda takut keluarga dan saudara laki-laki saya akan datang mencari Anda, bukan? Bibir merah Ji Ziyue lembab dan gigi taringnya yang kecil bersinar. Dia benar-benar ingin menggigit Ye Fan untuk melampiaskan kemarahannya. Kepalaku sakit. Biarkan aku berpikir. Ye Fan mengusap pelipisnya. Chapter 130 Pemilik Budak. Ji Ziyue mengedipkan matanya yang besar dan berkata, tidak perlu pusing sama sekali. Biarkan aku pergi dan kamu tidak perlu khawatir. Sungguh orang yang merepotkan. Karena dia tidak bisa membunuhnya dan tidak bisa melepaskannya, Ye Fan mengusap pelipisnya dengan lembut. Ji Ziyue tidak puas dan berkata, hei, siapa yang merepotkan? Bagaimana mungkin seorang abadi masa depan yang cerdas dan cantik seperti saya dikaitkan dengan kata itu? Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Kami melewati cobaan dan kesengsaraan bersama dan melewati istana perunggu abadi bersama-sama. Kami bisa dianggap sebagai teman hidup dan mati. Kamu tidak bisa memperlakukan teman seperti ini. Ji Ziyue mengerutkan hidungnya dan berkata, biarkan aku pergi dan aku berjanji tidak akan menyakitimu. Ye Fan duduk di bawah pohon kuno dan meliriknya. Saya tidak berani mengambil janji dan jaminan Anda. Ji Ziyue tidak patah semangat. Suaranya yang jernih dan merdu bagaikan mutiara yang jatuh di atas piring giok. Dia mencoba membujuk Ye Fan. Saya tahu bagaimana cara mengolah bulan terang laut. Tokoh-tokoh perkasa kuno semuanya memiliki kekuatan yang mengerikan, ada rahasia di baliknya. Ada sebuah rahasia besar di dalam sutra kuno Void. 7 zona terlarang di tanah terlantar timur memiliki. Mulut kecil Ji Ziyue terus berbicara, mencoba membujuk dan membujuknya sampai mulutnya kering. Namun, meskipun Ye Fan mendengarkan dengan senang hati, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memelototi Ye Fan dengan marah dan berkata, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Tentu saja saya mendengarnya, tetapi Anda tidak mengatakannya secara lengkap. Setiap kali, Anda hanya mengatakan separuhnya saja. Semua rahasia dan rahasia ditelan kembali oleh Anda. Saya baru saja akan mendengarkan sisanya. Apakah Anda akan membiarkan saya pergi atau tidak? Tidak. Ye Fan menjawab dengan lugas. Aku sudah bicara banyak dan kamu hanya menanggapi dengan 2 kata ini. Lalu mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Saya sangat marah, tenggorokan saya kering. Ji Ziyue merasa mulutnya kering. Lanjutkan, saya senang mendengarkan. Ji Ziyue sangat marah. Dia memelototinya dan berkata, jika Anda tidak membiarkan saya pergi sesegera mungkin, keluarga pasti akan menemukan tempat ini. Saat itu, kamu pasti akan berada dalam masalah besar. Ya, ini benar-benar merepotkan. Anak nakal, Ye Fan, jika kamu terus mengoceh tidak masuk akal, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah Anda meragukan saya? Ye Fan tersenyum dan berdiri. Ji Ziyue menjerit ketakutan. Pada akhirnya, Ye Fan mendapatkan bagian lain dari kitab suci kuno Void dan mulai mempelajarinya di tepi danau.
2 hari kemudian, seekor burung berwarna hijau giok yang terlihat seperti diukir dari zamrud muncul di tepi danau. Matanya berwarna merah tua, seperti 2 kacang merah yang tertanam di kepalanya. Cepat, tangkap! Ji Ziyue tiba-tiba berteriak. Kenapa? Kultivasi Ye Fan terputus dan dia berbalik untuk menatapnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ji Ziyue, dan dia berkata, cepat, jangan biarkan dia kabur, atau kita semua akan mati. Ye Fan melayang ke udara dan mengulurkan tangan secepat kilat, menyambar burung hijau giok itu. Namun demikian, burung hijau giok ini sudah cerdas, dan kecepatannya sangat cepat. Burung ini berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang dalam sekejap, melarikan diri ke kejauhan. Ye Fan mengeluarkan cermin 8 trigram tembaga ungu, dan permukaan cermin itu seperti bulan purnama. Segera, seberkas cahaya melesat keluar, dan dengan suara "ci" yang lembut, burung hijau giok itu berubah menjadi gumpalan asap hijau. Apa yang sedang terjadi? Apakah burung hijau giok itu memiliki latar belakang? Ini adalah salah satu dari sekian banyak hewan peliharaan sepupu saya. Ji Ziyue menunjukkan sedikit kepanikan, dan berkata, lepaskan aku, atau kita semua akan berada dalam bahaya. Ye Fan terkejut, apakah keluarga Ji datang mencarinya? Pada saat yang sama, dia merasakan ketidaknormalan dan bertanya, sepupumu ada di sini, dan kamu tampaknya sangat takut dia akan menyakitimu. Mengapa begitu? Kamu tidak mengerti. Ji Ziyue tidak ingin menjelaskan, dan berkata, cepat batalkan larangan saya, atau dia tidak hanya akan membunuh saya, dia juga akan membungkam Anda. Kamu berasal dari keluarga yang sama, dan dia benar-benar ingin membunuhmu. Ye Fan sangat terkejut. Jangan buang waktu, sudah hampir terlambat. Ji Ziyue menunjukkan ekspresi khawatir, dan terus-menerus mendesak. Jika aku melepaskanmu, aku mungkin akan langsung mati. Ye Fan mengangkat Ji Ziyue dan hendak terbang. Tetapi pada saat ini, sebuah tawa renyah terdengar, dan berkata, Nona Ziyue, saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini. Ji Xia, ini kamu, apakah adikku Bi Yue juga ada di sini? Ji Ziyue bertanya. Nona Bi Yue tidak datang, dan pelayan ini melewati tempat ini. Saya tidak menyangka akan menemukan keberadaan Nona Ziyue. Meskipun wanita berbaju hijau itu adalah pelayan keluarga Ji, dia sangat sombong pada saat ini, dan tertawa kecil, ayo, jadi Nona Ziyue ingin terbang bersama seseorang. Ji Xia, beraninya kau. Ji Ziyue diam-diam mencubit Ye Fan, mengisyaratkan agar dia membuka segelnya. Ji Xia terus-menerus mengukur Ye Fan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, dia hanya anak nakal berusia 14 tahun, Nona Ziyue, penglihatanmu terlalu buruk. Kata-katanya sangat tidak sopan, dan dia mengolok-olok Ji Ziyue, dan terlebih lagi, tidak menaruh Ye Fan di matanya. Ye Fan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga Ji menyusul begitu cepat, dan itu melebihi ekspektasinya. Wanita ini jelas memiliki motif tersembunyi. Ji Xia tampak berusia 25 atau 26 tahun, dan meskipun dia cukup cantik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ji Ziyue yang cerdas. Dia berkata dengan senyum palsu, apakah Nona Ziyue sedang tidak sehat? Mengapa Anda terlihat lemah dan lemah? Apakah Anda membutuhkan hamba ini untuk membantu Anda? Ji Xia, kamu terlalu lancang. Apa kamu ke sini untuk mencariku? Nona Ziyue, Anda menghilang untuk waktu yang lama, dan para tetua dalam keluarga sangat khawatir. Mereka salah mengira bahwa Anda telah jatuh ke tangan ras iblis, dan mereka melakukan ekspedisi untuk menemukan Anda. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa ketika kami mengkhawatirkan Anda akan membangun gubuk di sini, dan tinggal bersama seseorang. Ji Xia menjadi semakin lancang, dan dia tidak memperlakukan Ji Ziyue sebagai tuannya, dan berulang kali mengolok-oloknya. Ji Ziyue tidak marah, dan dia berkata dengan tenang dan tenang, Ji Xia, kamu mencariku di bawah perintah kakakku Bi Yue, dan kamu ingin menyingkirkanku. Ji Xia mengeluarkan tawa seperti lonceng, dan berkata, Nona Bi Yue baik hati, dan tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Namun, pelayan ini tidak memiliki banyak keberatan, dan memang ingin mengirim Nona Ziyue dalam perjalanan. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Ji Ziyue berjalan maju dengan gesit. Ji Xia bingung, dan dia mundur 2 langkah. Dia memandang Ye Fan, dan berkata, anak nakal, metodemu lumayan. Aku ingin tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menjatuhkan Nona Ziyue-ku. Dia sangat berhati-hati, dan ingin menguji apakah Ye Fan benar-benar menyegel Ji Ziyue. Semakin seperti ini, Ji Xia semakin curiga. Dia bergegas ke langit dan berkata, Nona Ziyue, datang dan bertarunglah. Ji Ziyue mengerang dalam hati,
dan dia benar-benar ingin menggigit Ye Fan. Hehehe. Jixia tertawa dengan manis, dan dia secantik bunga, dan berkata, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan petir biru merobek langit, menyambar ke arah Ji Ziyue. Swoosh! Ye Fan bergegas mendekat, dan menarik Ji Ziyue ke samping. Di tengah suara gemuruh, beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi berubah menjadi abu di bawah petir biru, dan tanahnya hangus. Jadi Nona Ziyue benar-benar ditangkap. Tapi anak nakal ini tidak terlalu kuat, bagaimana dia melakukannya? Ia menaburkan pasir berwarna, dan pasir tersebut bersinar seperti bintang di langit, membentuk nebula yang menyelimuti area di bawahnya. Tinggalkan tempat ini, kamu bukan pasangannya. Ji Ziyue berbisik di telinga Ye Fan. Ye Fan menggendong Ji Ziyue, dan bergegas ke danau secepat kilat. Dia tidak berani terbang keluar dari gunung. Begitu keberadaannya diketahui, dia tidak akan bisa berdiri di daerah ini. Cepat lepaskan batasan saya. Di bawah danau, Ji Ziyue mengguncang bahu Ye Fan dengan kuat. Cahaya redup menyelimuti mereka berdua, dan mereka terus tenggelam. Hehehe. Tawa Jixia terdengar. Dia diselimuti oleh lampu hijau, dan dia dengan cepat melintasi danau, dan akan menyusul dalam sekejap mata. Tapi dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya, dan tidak berani membunuh Ji Ziyue secara langsung. Dia takut jejak di tubuhnya akan keluar dan menyebabkan masalah besar baginya. Ye Fan bergegas ke dasar danau, dan dia ingin menggunakan ki esensi kuning mendalam yang seperti gunung di sana. Anak nakal, kekuatan ilahi Anda hanya ada di alam jembatan ilahi, bagaimana Anda menangkap Nona Ziyue? Jixia mengirimkan suaranya, dan berkata, orang lain pasti sudah bergerak, dan kamu hanya di sini untuk mengawasinya, kan? Ji Ziyue juga memahami rencana Ye Fan, dan berkata, pikirkan cara untuk membuat ki esensi kuning mendalam meletus dari bawah. Anak nakal, aku ingat ketika kita mengepung Yan Ruyu, sepertinya aku melihatmu dilindungi oleh beberapa iblis tua. Kamu pasti memiliki beberapa rahasia pada dirimu. Tawa Jixia berangsur-angsur menjadi dingin, dan berkata, sepertinya saya akan mendapat panen besar hari ini. Gemuruh. Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka, tekanan yang sangat besar melonjak, seakan-akan dapat merobek langit dan bumi, dan menyembur keluar dalam sekejap. Jixia kebetulan bergegas ke sini, dan saat itu juga, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia berteriak, kuning mendalam yang legendaris. Gumpalan Profound Yellow dapat menghancurkan punggung gunung, dan ketika Profound Yellow Essence Ki yang seperti gunung mengamuk, kekuatan yang menakutkan tidak terbayangkan. Dia ketakutan, dan dengan putus asa terbang ke atas, tidak lagi peduli untuk mengejar Ye Fan. Ah! Jixia berteriak dengan sedih. Di kejauhan, Ye Fan dan Ji Ziyue masih memiliki ketakutan yang tersisa, dan mereka sudah bergegas keluar dari danau, dan bersembunyi jauh. Air danau mendidih, dan ombak besar bergelombang. Ki esensi kuning yang mendalam melonjak seperti batu kilangan yang sangat besar, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Jeritan yang menyedihkan itu berhenti tiba-tiba, dan Jixia tidak bergegas keluar. Baru setelah sekian lama, air danau kembali tenang. Ye Fan dan Ji Ziyue berdiri di pantai, dan mereka berdua tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan keduanya memiliki perasaan yang rumit. Setelah sekian lama, Ye Fan akhirnya membuka mulutnya, Ji Ziyue itu tidak akan mengikuti kita, kan? Ji Ziyue tidak menanggapi, tetapi merenungkan dengan serius tentang sesuatu, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak bisa kembali sekarang, dan aku tidak bisa menunjukkan wajahku. Situasinya sangat rumit. Ini sangat rumit. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Rambut Jixia acak-acakan saat dia muncul di belakang Ye Fan dan Xiao Luo seperti hantu. Dia hanya berjarak sekitar 10 meter dari mereka, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya hijau. Bahkan kuning mendalam tidak bisa menghancurkanmu. Ye Fan terkejut. Mata cerdas Ji Ziyue bersinar dengan cahaya aneh, dan dia berkata, Ji Ziyue memberikan jimat pelarian cahaya ilahi kepadamu. Benar, untuk menemukan Nona Ziyue, aku membawa jimat pelarian cahaya ilahi ini, dan berubah menjadi petir untuk mencarimu selama berhari-hari. Wajah Jixia ganas, dan dia menekan maju dengan menakutkan, sayangnya, jimat itu baru saja disikat oleh ki esensi kuning yang mendalam, dan jimat itu runtuh. Nona Ziyue, Anda bisa melanjutkan perjalanan. Ye Fan memblokir di depan Ji Ziyue, dan berkata, kamu budak penipu. Kamu pantas mati.